Oke. Dah? Dah semuanya? Perhatian. Duduk semuanya. Ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustazah, apa kabar semuanya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa, kita semangat. Masya Allah. Udah sarapan, udah makan siang maksud ustazah, udah makan anak-anak? Sudah sholat? Belum. Hah? Ada yang belum? Canda. Oke, baiklah. Ya, oke. Pertanyaan sholat zuhur. Ya, sudah sholat zuhur semuanya? Baik, anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin ke depan? Oke, silakan Zaka. Ayo semuanya kita berdoa dulu ya. Ista'id. Ya. Maaf Nafia. Ista'id. Wahidun. Isnani. Doa sebelum berasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min Lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zaka. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Silakan berdiri anak-anak ustazah. Indonesia rayaku, Karena Pada darahku di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kayakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatnya semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Nah, sekarang ustazah mau mengumpulkan semangat-semangat yang udah hilang ya dari pagi tadi. Nah, dengan cara apa? Ustazah mau kasih antum ice breaking. Ya, sedikit senam-senam biar otot-otot yang kendor itu bisa
kembali normal lagi ya. Oke, semuanya yuk berdiri. Berdiri semuanya. Ya, jadi semuanya wajib ikut ya. Oke, kita coba ice breaking pacu jalur. Pernah dengar pacu jalur kan? Pernah menyaksikan? Pernah ya, oke. Yang semangat ya, biar kita semakin semangat. Oke, ayo. Danis. Iya. Ya, tadi ibunya. Tuh, ya. Iya. Iya, kita senam ya. Kita senam. Oke. Iya. Iya, yang aulat semangat kayak ini. Nah. Iya. Aulat semangat kali ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ya, sebenarnya ada satu ice breaking lagi, cuma nanti ya kita masuk lagi ke materi pembelajaran kita. Au. Ya. Nanti kita kasih di selingan waktu ya, kita akan ambil agak 3 menit untuk ice breaking kita selanjutnya nanti ya. Ada nanti. Biar nanti semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk menerima dari pelajaran dari Zadinda. Tepuk semangat. Oke, bagus sekali ya. Sepertinya sudah semangat ya. Nah, sekarang kita masuk materinya lagi ya. Materi kita sekarang yaitu berpikir komputasional ya. Oke, berpikir komputasional. Ya, dari judulnya aja itu pasti timbul pertanyaan oleh antum. Ya, timbul nggak pertanyaan? Ada. Coba apa? Ini nasionalis. Hah? Komputer tambah nasionalis kan? Oke, terus apa lagi? Pertanyaan lagi? Banyak ya? Apa itu komputasional? Nah, apa itu komputasional? Apa itu berpikir? Ngapain berpikir komputasional? Untuk apa? Ya kan? Nah, coba kita lihat sekarang lagi ya. Nah, sebelum Zadinda menjelaskan berpikir komputasional itu apa nih, yang harus kita capai nanti di akhir pembelajaran. Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menghasilkan lebih banyak solusi dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari ya. Jadi kita harus bisa menerapkan nanti di kehidupan sehari-hari gimana cara berpikir komputasional itu. Ya, itu yang harus kita capai nanti di akhir pembelajaran. Terus tujuannya apa? Kenapa kita harus berpikir komputasional itu? Karena bisa memecahkan masalah-masalah. Siapa di sini yang hidupnya nggak ada masalah? Ada nggak masalah? Ada dong. Ya, ada masalah. Misalnya apa?
Ketinggalan peci misalnya, masalah itu, dimarahin guru. Ya kan? Apalagi masalah-masalah yang lainnya. Ketinggalan botol minum, masalah juga. Ya, banyak kita, pasti ada masalah. Kalau kita hidup ini pasti ada masalah. Ya, mengembangkan logika. Logika itu kan pikiran kita. Dikembangkan bagaimana pemikiran kita nantinya. Ya, kemampuan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir? Apa itu berpikir kritis? Berpikir cepat. Iya, berpikir gimana caranya ya? Secara cepat kita berpikirnya bagaimana ini menyelesaikan masalah seperti ini. Bagaimana caranya? Oke ya, setelah kita lanjut. Kita lanjut ya. Coba lihat ini. Nah, apa guna kita berpikir? Coba, apa guna kita berpikir? Menyelesaikan masalah. Bagus, menyelesaikan masalah. Apa lagi? Apa lagi? Menyelesaikan apa lagi? Menyelesaikan masalah untuk apa? Untuk solusi. Untuk solusi. Bagus. Apa, Zim? Menyelesaikan soal sehari-hari. Iya, betul ya, soal sehari-hari. Bisa selesaikan soal-soal. Iya, ya. Kalau misalnya dikasih sama bentar Zaka, dikasih sama guru, misalnya sama Zahendang, soal matematika, masalah enggak? Masalah enggak? Misalnya 5 kali 3 kali 10 kali 10 kali 100, masalah enggak? Masalah dong, ya kan? Masalah nggak yang harus antum selesaikan itu enggak? Iya, itu masalah matematika. Masalah matematika yang harus diselesaikan. Apalagi dalam bentuk soal cerita nanti Zahendang kasihnya. Oh, itu masalah kali tuh yang harus diselesaikan. Ya, itu gunanya kita berpikir. Ya, berpikir kita. Terus lanjut. Coba perhatikan. Guna berpikir. Nah, ini dia yang disebut oleh Zaka tadi, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Ya. Misalnya hari hujan, gimana ya, mau pulang apa enggak ya? Nah, itu kan mengambil keputusan. Makanya kita harus berpikir. Enggak ah, di sekolah aja dulu main. Nah, enggak ah, pulang aja lah, mau cepat pulang. Nah, itu gunanya mengambil, itu gunanya berpikir untuk mengambil keputusan. Mengembangkan kreativitas. Orang yang sering berpikir itu otaknya akan terus jalan. Otomatis dia akan jadi orang yang smart. Ya, itu dia, orang yang sering berpikir itu akan bisa dikatakan orang yang smart. Ya, terus lanjut, meningkatkan pemahaman. Ya, karena kita kayak sekarang ini nih, pasti antum berpikir, ngapain lah Zarinda ini di sini? Iya, pemahamannya apa? Oh, ternyata Zarinda menyampaikan pelajaran tentang ini. Itu pemahamannya, ya. Itu guna berpikir. Sekarang coba perhatikan sebuah kasus. Ada video ya, sebuah kasus. Ya. Coba kita lihat. Keluarkan buku paketannya. Masuk gue nggak bawa, temannya yang nggak bawa, nggak usah dipinjemin. Saya capek ya dengan alasan satu buku untuk satu orang, nggak boleh dipakai berdua. Budi gue gabung dong. Guru bilang apa? Nggak boleh dipakai berdua. Kerjakan buku paket dari halaman 1 sampai 745. Kumpulkan hari ini juga. Gimana ini kumpulkan 5 menit lagi? Boleh. Terus habis ini bahasa Inggris perlu ketelitian ya. Kerjakan baik-baik. Bahasa Inggris Pak, bukannya sekarang mapel bahasa Indonesia ya Pak. Di sini gurunya siapa? Ha? Sekarang waktunya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya gue bawa. Ayo, gue nggak bawa buku pakai bahasa Inggris. Ada masalah Budi? Saya nggak bawa, malah keadaan berbalik sekarang. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kerjakan halaman 1 sampai 7. Oke. Nah, sekarang siapa bisa siapa di sini yang sering ketinggalan buku? Ketinggalan buku ya. Masalah nggak itu ketinggalan buku? Danis merasa iya kan, dalam sebuah masalah antum mau ketinggalan buku, ditanya buku apa yang sering ketinggalan Danis? Apa yang pernah sering ketinggalan? Bahasa Indonesia sama siapa belajarnya? Sa Henry. Bisa marah Sa Henry kan? Ini Dennis nih nggak bawa buku nih, udahlah. Di kop aja lagi ya, kayak gitu. Masalah ya. Kenapa bisa timbul masalah lupa bawa buku ini? Coba siapa tahu? Karena apa? Karena apa?
Coba raise your hand. Apa? Kita tidak berpikir kritis dan cepat. Oke, good. Yang lain? Coba yang Banat, kenapa? Yang Banat kalah nih sama Ulat. Kenapa? Kenapa bisa ketinggalan buku kita itu? Kenapa? Hah? Tidak teliti, bagus. Apa lagi? Coba kelompok ini? Kenapa bisa ketinggalan buku kita itu? Ada apa dengan kita? Kenapa? Anak, Ada apa? malas berpikir. Malah berpikir apa lagi, Nak? Nggak disiapin, betul. Apalagi tidak disiplin. Semua jawabannya betul, ya. Tidak disiplin, tidak teliti, tidak disiapkan, ya. Itu permasalahannya, itu dasar permasalahannya. Karena antum tidak mempersiapkan, tidak disiplin, ya. Tidak dilihat buku apa yang dibawa, ya. Itu dia. Nah, sekarang oke, perhatikan semuanya lagi ke depan. Sekarang kita lihat, kita harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Aduh, bentar ya. Masalah yang terjadi itu bagaimana cara kita menyelesaikannya. Oke. Nah, ini dia, berpikir komputasional yang antum tanya tadi. Apa itu berpikir komputasional? Komputer. Berpikir komputer. Enggak ya? Ini dia. Ya. Proses memecahkan masalah tadi, ya, terus dirancang solusinya, ya, gimana penyelesaiannya dalam kehidupan sehari secara sistematis bagaimana caranya? Secara tersusun atau terstruktur. Itu dia, ya, dalam kehidupan sehari-hari agar bisa dilakukan dengan baik, ya. Kita lanjut. Nah, manfaatnya apa berpikir itu? Berpikir komputasional apa manfaatnya? Pemecahan masalah, tadi betul. Meningkatkan kemampuan logis. Membantu kita berpikir kreatif. Sudah tadi ya? Sudah dijelaskan tadi ya manfaatnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ini ada elemen-elemen. Ada 4 elemen berpikir komputasional. Kita kaitkan dengan video yang tadi lupa bawa buku tadi. Ya, yang pertama ada dekomposisi. Ya. Pemecahan masalah. Dari masalah yang besar kita bagi menjadi masalah yang kecil. Ya, terbagi-bagi. Misalnya kayak lupa bawa buku. Nah, kenapa permasalahannya? Lupa bawa buku kenapa? Tidak disiapkan. Apa lagi? Tidak disiplin. Tidak disiapkan dari malam. Tidak dilihat jadwalnya. Nah, apa penyebabnya lagi? Bermalas-malasan. Salah lihat. Nah. Apa? Lupa, bisa ya. Itu jadi dipecah jadi masalah yang lebih kecil lagi. Lupa itu kan masalah juga kan bagi kita. Dipecah lagi dia. Apa penyebabnya itu? Ya. Dari permasalahan di video itu penyelesaiannya tuh. Gimana cara penyelesaiannya? Cek jadwal pelajaran untuk besok. Ya kan? Kita cek dulu kan jadwal pelajaran untuk besok. Apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya. Habis itu susun buku yang akan dibawa besok. Kita susun bukunya dulu. Sebelum dimasukkan ke dalam tas, kita susun dulu. Ya. Setelah itu kita cek kotak pensilnya. Apakah pena alat tulis kita ada ke bawah? Ada ke bawah. Nah, kalau ada berarti kita masukkan ke dalam tas. Ya. Kita lanjut. Nah, lihat di depan. Memasak nasi goreng. Ya. Nah, ini sebuah masalah nggak nih memasak nasi goreng? Ada. Kenapa enggak? Bisa antum pecah, bisa antum selesaikan. Misalnya bisa selesai sendiri. Bisa selesai sendiri memasak nasi goreng? Beda kasus ya. Coba beda kasus ya. Nah, ini dia memasak sebuah kasus memasak nasi goreng. Gimana caranya? Siapkan bawang dan sayuran, panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan nasi putih. Nah, itu dia dekomposisinya. Dibagi menjadi beberapa tahapan. Ya, langkah-langkahnya seperti itu.
Ya, itu salah satu bentuk dari dekomposisi. Yang kedua, setelah dekomposisi ada namanya pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Kita melakukan aktivitas ada pola. Pola itu yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalnya apa? Setiap pagi antum mandi nggak? Ya. Gosok gigi nggak? Ya. Keramas nggak? Ya. Nah, itu antum lakukan setiap hari? Setiap hari? Ya. Mandi pagi nggak setiap hari? Ya. Ada yang enggak? Denis nggak? Mandi lah, kita mandi setiap hari ya. Nah, itu namanya pola. Yang kita lakukan setiap hari itu namanya pola. Ya, hari ini kita belajar apa sekarang? Pancasila. Berarti Kamis depan Pancasila juga kan? Kamis depannya lagi Pancasila, itu namanya pola. Kita lakukan setiap waktu, ya. Nah, dari video tersebut, apa yang dapat kita tarik, dapat kita simpulkan? Tidak menyiapkan buku di malam hari. Coba ada polanya dia nyiapin buku di malam hari. Pasti gak ketinggalan bukunya. Ya kan? Antum skip aja misalnya satu malam nggak siapkan buku, mungkin besok nggak kebawa bukunya. Nggak cocok sama jadwal hari ini. Ya. Terus yang kedua, terburu-buru memasukkan buku. Kenapa terburu-buru? Karena pagi-pagi antum siapkan, pagi-pagi disiapkan, ya. Ketika mau berangkat itu disiapkan. Nah, makanya terburu-buru. Nah, yang ketiga ada abstraksi. Ada abstraksi. Ya, memisahkan informasi yang relevan dan mengabaikan yang tidak penting. Nah, contohnya buku besok, apa pelajaran besok? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi matematika misalnya. Lalu antum bawa misalnya buku Pancasila. Antum bawa misalnya skincare mama antum. Untuk apa? Nggak penting kan? Nah, antum bawa misalnya kotak bekal misalnya, malam-malam itu. Untuk apa? Sementara kotak bekal bisa disiapkan oleh orang tua antum. Yang antum siapkan aja misalnya buku untuk besok, misalnya apa besok pelajarannya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, siapkan buku itu. Yang tidak penting kita singkirkan. Nah, itu dia yang namanya abstraksi. Ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Saat berbelanja itu ya, anak-anak memfokuskan diri pada bagian tertentu. Bagian makanan ringan aja dia suka, bagian kue-kue aja. Kalau mau sabun-sabun ada nggak mau? Antum ada nggak mau pergi ke tempat sabun-sabun gitu? Tempat pergi ini. Yang anak-anak kecil aja kayak anak TK, nggak mungkin dia ke tempat sabun ya. Yang kebanyakan kalau tempat-tempat sabun itu tempat orang-orang tua di sana ya. Terus merencanakan liburan misalnya, ya. Tujuannya kemana misalnya? Kan itu di filter. Ya, yang penting-penting aja yang kita rencanakan. Oke, yang terakhir ada yang namanya algoritma, menyusun langkah-langkah dari penyelesaian masalah tersebut. Misalnya apa dari video tadi? Apa langkah-langkahnya tuh? Mengeluarkan buku pelajaran yang hari ini. Ya, habis itu yang kedua, melihat jadwal pelajaran besok. Ya, habis itu menyusun bukunya. Saya itu masukkan ke dalam tas. Habis itu memeriksa kotak pensil. Nah, itu langkah-langkahnya. Ya. Oke. Sampai di sini anak saya sudah paham? Ada pertanyaan? Baik, sekarang Ustazah mau memberikan tugas kelompok. Ya, di sini ada kartu masalah. Ya, antum ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Jadi di sini ada 4 masalah yang harus ada di meja kelompok antum. Silakan antum selesaikan. Di sini misalnya memasak telur dadar. Nah, bikin di sini apa dekomposisinya, polanya apa, abstraksinya apa. Satu lagi algoritmanya apa, ya, silakan dikerjakan. Nanti akan ada satu kelompok yang mempresentasikan ke depan, ya. Silakan masing-masing ketua kelompok ke depan mengambil kartu masalahnya. Siapa ketua kelompoknya? Ayo.
Yang banyak. Enggak, dibikin aja. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit saja. Tidak lama-lama ya. Tidak lama-lama. Perhatikan. Yang kuning ini namanya algoritma ya. Ada salah ketik nih. Algoritma. Apa nak? Sampah. Pergilah. Ayo bikin. Mana dia? Kenapa sendiri kerjakan berkelompok nak? Boleh dibagi-bagi siapa yang di komposisi. Ya ini algoritma namanya ya. Nih, ini algoritma, ganti namanya algoritma. Ya. Yang Intan itu algoritma namanya, yang kuning ya. Ganti namanya nak, algoritma. Tuh. Ya, algoritma ya. Ini ada 4 tadi. Tadi kerjakan. Ini ganti jadi algoritma ini ya, algoritma. Abstraksi. Ini gimana? Sudah selesai? Mana ini? Coba dikerjakan bersama-sama, dibagi aja siapa yang ada komposisi. Ya, akan dikerjakan. Kenapa antum kelompok ini? Kan antum kelompok ini antum dah. Udah yuk, cepat kerjakan. Waktunya 5 menit saja, tidak lama-lama. Oh, jelaskan tadi mah. Apa sah? Dekomposisi itu mengatur, membagi dari masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil lagi. Dibagi dia menjadi masalah yang lebih kecil. Nanti kita random ya yang akan tampil ke depan. Dalam tas sekolah. Apanya? Ya, dalam tas sekolah. Ya. Ini komputasional berarti jadi sausnya bahasa ini tongkong komputasional. Komputasional. Ya Ahmad Iya. Dhani. Ahmad Dhani. Iya, pasti tadi kasih tahu sama Esbaman atau kan ketika SPKI. Oh iya. Disiapin sesadanya. Oke, nggak apa-apa lah. Kerjakan aja yang ada dulu ya. Ini komposisi itu apa sih? Yang benar. Duduk dulu nak. Oke, apa lagi nak? Ya, lihat depan nanti.
dekomposisi. Ya. Apa sih dari tadi dijelaskan? Nah, gimana langkah-langkahnya? Gimana dekomposisinya? Gimana polanya? Gimana abstraksinya? Nah, coba jelaskan. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Coba baca nih pengenalan pola. Ya, ini contoh pengenalan polanya ya. Ini yang pengenalan pola. Ya, silakan dipahami dari video yang tadi Ustazah putarkan tadi. Yang buruk? Bukan. Pola itu yang dilakukan berulang-ulang supaya tidak timbul masalah itu. Apa yang dilakukan berulang supaya tidak timbul masalah, supaya bisa terjadi apa yang di masalah antum itu, ya. Apa? Dalam masalah yang apa? Masalah antum cuci sepatu misalnya. Terus apa? Dia pengenalan polanya. Gimana sepatu pengenalan polanya? Berapa kali antum cuci sepatu? Pola itu kan yang dilakukan misalnya setiap hari Minggu. Nah, minggu ini, minggu besok kan itu pola, berulang namanya pola itu. Nah. Oke, waktunya 3 menit lagi. Ya. Sudah? Ini sudah siap? Oke, siapa yang mau ke depan mempresentasikan masalah yang didapat? Abstraksi itu apa? Abstraksi. Nih, mengabaikan hal yang bukan menjadi dari masalah itu. Misalnya kayak tadi kan, supaya buku nggak ketinggalan kan buku yang dimasukkan, jangan masukkan buku lain, jangan masukkan skincare mama antum. Nah, jangan kayak gitu, jangan masukkan kotak-kotak bekal yang lain yang tidak berguna, ya. Ayo Allah. Apa nih? Itu mah. Algoritma sama dengan langkah-langkah. Langkah-langkahnya, apa langkah-langkahnya? Ya. Jangan Denis. Coba ya. Siapa yang sudah selesai boleh kita ke depan. Ya, boleh ke depan mempresentasikannya. Udah tadi mah, ya. Beda-beda. Ini yang
Oke, Zanina tunjuknya satu kelompok ya. Kelompoknya tuh, Intan. Silakan maju. Perwakilan 2 orang bacakan ke depan. Ayo. Segera. Ya. Ayo. Ayo segera, Nak. Hah? Belum selesai? Waduh, kenapa belum selesai? Siapa yang sudah selesai? Dennis sudah selesai. Algoritma. Langkah-langkahnya kan ada algoritma tuh. Ya, langkah-langkahnya ya. Pertama, memasukkan buku di mana? Mengeluarkan buku. Mengecek ada pelajaran mengecek mata pelajaran. Udah dulu sama. Ini contoh 2 anak sejarah. Sudah selesai? Ayo, silakan ke depan. Siapa yang mau ke depan? Dennis, saya biar cepat, Nak. Bagian presentasi. Ya, ayo siapa? Ayo lagi. Nih. Biar kedengaran. Cek. Cek cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang dimiliki. Baca itu masalahnya. Masalah yang dimiliki mencuci sepatu, dekomposisi menggunakan apa nih? Ini apa? Air secukupnya dan sabun. Pengenalan pola sekali sebulan. Abstraksi, tidak mencuci baju. Agak prima. Ambil sepatu, siapkan air, sabun dan menyiapkannya. Lalu dikasih air dan sabun terus disikat. Setelah disikat, siram air sampai bersih, lalu dijemur. Oke ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk temannya yang udah berani ke depan ya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, sekarang coba Dennis lagi. Oke, Dennis, silakan Dennis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Ana akan mempresentasikan tugas kelompok Ana. Ya. Masalahnya? Masalahnya mengatur isi dalam tas sekolah. Ya, bagus. Dekomposisi, Oh, mana? Ayo. mengeluarkan buku dan bereskan buku buat pelajaran di esok hari. Ya, bagus. Misalnya, jika besok pelajarannya Pancasila MTK, maka bereskan buku tersebut. Ya, bagus. Pengenalan pola, selalu membereskan buku di malam hari, Ya, bagus. tidak di pagi hari. Tidak memasukkan barang-barang tidak penting seperti Abstraksi ya. abstraksi seperti mainan, make up dan lain. Algoritma, mengecek mata pelajaran untuk besok, memasukkan buku mapel, mengecek buku yang sudah dimasukkan dengan teliti, mengecek alat tulis. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Denis. Oke, ada lagi kelompoknya? Kelompok selanjutnya. Cepat nak. Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, berarti kita tarik sebuah kesimpulan hari ini, ya. Dekomposisi. Ada? Masih ada? Oke, ayo. Cepat nah. Waktunya sudah. Mana ini apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermasalahnya memasak telur tata. Dekomposisi. Garam, minyak, kompor, piring, mangkok. Terus. Pengenalan bola. Nyalakan kompor, menuangkan minyak, memasakkan telur, menaruh telur di mangkok, mengatuk telur, menuangkan telur, menuang telur di mengatuk telur, menuang telur, dimasak, tunggu beberapa menit, taruh di piring, siap. Abstraksi, kasih garam, difoto. Setelah itu makan telurnya di piring. Algoritma, langkah pertama, nyalakan kompor dan tunggu beberapa menit. Tuangkan minyak, tunggu beberapa menit dan mengaduk telur di mangkok. Pisahkan telur dulu, baru diaduk di dalam mangkok. Habis itu tunggu beberapa menit hingga menuangkan telur di kuali. Habis itu tunggu beberapa menit hingga telurnya matang. Habis itu dikasih garam, lalu menaruh telur itu di piring dan tunggu beberapa menit hingga hangat, lalu makan. Oke, sip. Tangan ya. Algoritmanya agak tegakkan. Oke. Baik, ya, kita tarik sebuah kesimpulan hari ini ya, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional, yaitu berpikir dalam memecahkan masalah ya. Oke, apa saja tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Ada yang kedua apa? Abstraksi. Yang ketiga ada apa? Pengenalan pola. Yang ketiga ada algoritma. Ya, itu elemen-elemennya. Oke, baik anak-anak ustazah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, nanti untuk tugas-tugasnya ustazah akan kirimkan via WA group.
ya. Boleh dikerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa belajar lagi, Nak?